Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Kita percaya bahwa kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita percaya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita persiapkan setiap hati kita, pikiran kita. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucapkan syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami dalam keadaan yang baik. Kami dalam keadaan yang sehat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Kami ingin menikmati waktu-waktu kami bersama dengan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Setiap mereka yang mengalami beban berat, kami percaya Tuhan, Tuhan yang sanggup membuka jalan setiap pergumulan mereka. Saat ini mereka yang sakit Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan itu nyata bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu memuji-Mu. Saat ku
menyediakan diri-Mu bagi kami. Dan seringkali kami yang melalaikan kehadiran-Mu bagi kehidupan kami. Ini saatnya kami menemui Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Engkau berbicara kepada kami. Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Dan kami menikmati pertemuan yang indah bersama dengan Engkau. Berkati dari awal sampai akhir. Biarlah kami fokus, kami serius, kami mengejar, kami sungguh-sungguh mencari, dan kami memburu Tuhan, mengisi baterai, mengisi hidup kami dengan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati dari awal sampai akhir. Semua kami yang terlibat pelayanan, hamba-Mu yang akan berbicara, Roh Tuhan berbicara, Tuhan mengurapi, memakai, dan Tuhan mengurapi kami semua yang melayani, bahkan kami semua yang beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan tetap berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk bersorak-sorai? Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau Tuhan udah baik buat kita, kita mau juga memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan? Siap menari buat Tuhan? Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. anugerah Tuhan. Mari kita pakai kesehatan kita untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu tinggi-tinggi. Katakan. Sorakan haleluya
Di dalam Tuhan ada kuasa. Bapak Ibu percaya? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat Bapak Ibu? Kita salahkan, ada kuasa di dalam Tuhan. mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
setiap iman percaya kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan diberitakan saat ini Tuhan menjadi sesuatu yang menyegarkan hati kami Tuhan, sesuatu yang memuaskan hati kami Tuhan. Kalau kami gak bisa cari kepuasan di luar sana Tuhan, kami mau mencari Engkau yang memuaskan hati kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicara lewat setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, berisan perlindungan, keselamatan. Engkau dan jalan kebenaran kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Seperti pujian yang kami baru naikkan Tuhan, kami percaya dengan iman kami bahwa kasih Tuhan begitu luas, begitu dalam. Tidak pernah bisa kami hitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak bisa kami hitung pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, kami bisa bersekutu di rumah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur saudara kalau pada pagi hari ini saya bisa kembali melayani saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan saudara. Dan saya juga mengajak kepada saudara sekalian bahwa dalam hidup ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu gak pernah lepas dari kontrol Tuhan, amin. Jadi apapun situasi saudara hari-hari ini, apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, biarlah ucapan syukur itu terus keluar dari mulut kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Karena hidup ini saudara punya musim. Hidup ini punya musim saudara. Alkitab bilang ada waktu menabur, ada waktu menuai. Jadi hidup kita itu gak selalu berbicara tentang bagaimana kita harus nuai terus, nuai dan nuai. Hidup kita tidak selalu berbicara kalau saudara engkau seorang pedagang, engkau seorang bisnismen, engkau punya usaha. Hidup ini tidak selalu berbicara tentang untung terus. Hidup ini tidak selalu berbicara bagaimana engkau dapat. Hidup ini nggak selalu berbicara bagaimana saudara harus punya ini, harus punya itu, besok harus omset sekian, harus sekian, enggak. Ada waktunya di mana Tuhan mengizinkan persoalan itu datang dalam hidup kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan beban berat, persoalan, masalah itu datang dalam hidup saudara, datang dalam usaha saudara, datang dalam rumah tangga saudara. Enggak selalu berbicara tentang untung, enggak selalu berbicara tentang berkat. Kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup kita mengalami kebuntungan, buntu, beban berat. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara hari ini adalah apapun yang hari-hari ini saudara sedang alami, biarlah selalu keluar ucapan syukur dari mulut kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kenapa? Supaya ketika saudara ada di dalam kelimpahan, saudara ada di dalam usaha yang maju, keluarga diberkati, keuangan baik, saudara tidak menjadi orang yang lupa diri. Tidak menjadi orang yang sombong. Karena sesungguhnya Alkitab menuliskan bahwa hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah nggak menambahinya. Artinya saudara kerja siang malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak, maka apapun yang saudara lakukan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saudara ada di dalam kenikmatan hidup, kelimpahan, keluarga baik-baik, anak baik-baik, usaha maju lancar, jangan lupa itu semua hanya karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Begitu pun sebaliknya, kalau saudara hari-hari ini engkau mengalami susah payah, engkau mengalami keadaan yang sulit, beban berat, tetap kita harus senantiasa berkata, Tuhan terima kasih Engkau baik. Kenapa? Supaya kita nggak mengutuki Tuhan atas kesusahan kita. Karena kita tahu, apapun masalah saudara, seberat apapun, kita punya Tuhan Yesus yang nggak pernah ninggalin kita saudara. Amin. Saya berdoa jemaat GSJA Biji Sesawi adalah
jemaat yang senantiasa mengucap syukur sama Tuhan dan berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Pada pagi hari ini saudara, saya akan menyampaikan khotbah, dan khotbah saya pada pagi hari ini berjudul satu kata aja, waktu. Waktu. Ketika beberapa minggu yang lalu saudara, ketika saya mau mulai mempersiapkan firman Tuhan gitu, ketika saya sedang mengendarai motor, ketika saya sedang kerja, saya selalu bertanya, saya selalu berdoa, Tuhan mau ngomong apa? Tuhan, saya harus khotbah apa? Tuhan mau menyampaikan isi hati Tuhan itu tentang apa sih? Ya, ketika berdoa, ketika memuji, ada satu kata yang kuat sekali di hati saya, dan kata itu berbicara tentang waktu. Jadi mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima, saudara. Efesus 5, kita akan membaca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 saja ya saudara. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sedemikian jauh saudara, diberkati kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang waktu. Waktu yang bagaimana Pak? Atau waktu yang seperti apa Pak? Kalau kita baca di Alkitab tadi, kita dapat satu informasi bahwa kita harus mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin. Kenapa? Karena waktu ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang waktu, keadaan, atau situasi, atau hari-hari yang jahat. Mungkin saudara bertanya dan menatap saya, Pak, emang ada ya hari yang jahat? Kalau di kepercayaan orang lain itu ada Pak. Oh, hari sekian, tanggal sekian, ini nggak boleh bangun rumah. Oh, hari ini, tanggal ini nggak boleh mandi pagi-pagi. Oh, hari ini, tanggal ini nggak boleh buka usaha. Kalau yang mau launching usaha hari Kamis tanggal 13 dan lain sebagainya. Emang ada Pak di kekristenan hari yang jahat? Bukankah kita selalu didoktrin bahwa hari ini adalah harinya Tuhan? Hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu itu harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Bulan Januari sampai bulan Desember itu harinya hari Tuhan. Berarti baik dong Pak. Semua hari baik dong Pak. Semua waktu baik dong Pak. Ya, saya setuju bahwa semua baik. Harinya hari Tuhan. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengerti apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan berkata hari ini adalah jahat. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu, kalau saudara rajin baca berita, saudara rajin nonton TV, saudara akan tahu ada begitu banyak kejadian di muka bumi ini yang semakin hari semakin mengerikan. Dunia yang kita tinggali hari-hari ini, kalau saudara peka, saudara akan tahu bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa yang dimaksudkan dengan hari-hari yang jahat? Coba kita buka di dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, saudara. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Kejadian 6 ayatnya yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Satu lagi, Wahyu 9.
Wahyu 9 ayatnya yang ke-20 sampai 21 demikian firman Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kita tahu hari-hari ini adalah harinya Tuhan. Kita tahu bulan-bulan ini bulan Tuhan, berarti baik. Tetapi ketika Rasul Paulus berkata hari-hari ini adalah jahat, engkau harus mempergunakan waktumu dengan baik. Rasul Paulus mengacu kepada kehidupan manusia atau tatanan dunia hari-hari ini, di mana kehidupan manusia semakin hari semakin merosot. Iman, moral, spiritual hari-hari ini semakin menurun, semakin buruk, semakin bejat, semakin jahat, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus dan pada hari ini kepada kita bahwa hati-hati, pergunakan waktu kita dengan baik. Hari-hari ini hari-hari yang penuh kejahatan. Manusia itu lebih daripada binatang. Saudara, kalau saudara lihat anak ayam atau induk ayam punya anak banyak gitu, Anda deketin aja atau Anda ambil anaknya, apa yang terjadi? Anda akan dikejar oleh induk, betul? Jangan coba-coba. Tapi hari-hari ini jangan kaget kalau kita melihat bagaimana seorang ayah dengan tega membunuh anak kandungnya sendiri. Ditusuk, dipotong-potong, dibuang. Jangan pernah kaget ketika saudara nonton berita bagaimana ada seorang ayah mencabuli anak kandungnya sejak SD sampai SMA. Begitu bejat. Bagaimana ada seorang menyewa pembunuh bayaran untuk tembak istrinya hanya untuk pergi dengan selingkuhannya. Bagaimana seorang istri tega menghabisi suaminya ketika tidur karena ingin kawin dengan laki-laki lain. Begitu bengis, begitu jahat. Itulah yang terjadi pada masa-masa ini, saudara. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kepada jemaat di Efesus, pergunakan waktumu dengan baik, supaya engkau tidak masuk ke dalam gulungan waktu yang jahat itu. Supaya saudara dan saya tidak menjadi bagian dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Zaman dulu saudara, dosa sudah ada. Tapi dosa zaman dulu ketika dibilang, itu jangan, itu dosa, orang melakukannya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, orang melakukannya. Kenapa? Takut. Ketika dia melakukan itu, membunuh, ketika dia melakukan pencurian, ketika dia berzina, dia akan mengerti bahwa sebentar lagi aku akan dibakar sama Tuhan, aku akan dihukum sama Tuhan. Jadi takut. Berbeda dengan zaman sekarang. Dosa yang pada waktu itu ditakuti, hari-hari ini menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian banyak orang. Memang orang itu harus dibunuh. Memang dia bajingan. Membunuh jadi sebuah kebenaran. Zaman dulu orang berzina, kedapatan berzina langsung dirajam sama batu sampai mati. Hari-hari ini orang berzina, tukar pasangan, gonta-ganti, pergi sama wanita lain, pergi sama laki-laki lain. Itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak lagi dianggap dosa, itu sebuah kebenaran. Aku begini itu karena istri saya. Aku begini karena suami saya. Zaman dulu orang tipu, menipu, berbohong itu takut karena itu dosa. Zaman sekarang tipu, menipu, bohong itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau saya nggak nipu orang, kalau saya nggak bohongin orang, kapan usaha saya maju? Kalau saya nggak mencuri, kalau saya nggak ambil duit orang, kalau saya nggak korupsi, kapan saya bisa kaya? Jadi mencuri, berbohong, menipu tidak lagi dianggap sebagai dosa, tetapi dianggap sebagai jalan keluar.
mengerikan, bukan? Sungguh mengerikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan engkau jangan begitu. Pergunakan waktu-waktumu dengan baik, supaya saudara dan saya hari-hari jangan sampai tergulung oleh sifat dunia hari-hari ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apa artinya, saudara? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kau harus gunakan waktumu dengan baik, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah introspeksi diri setiap hari. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya, perhatikan baik-baik, perhatikan betul-betul, perhatikan secara detil, berkacalah hari-hari ini, lihat hidupmu, bagaimana kau hidup hari-hari ini. Kalau kita hidup berarti kita berpikir. Coba introspeksi diri, apa yang ada di dalam pikiran kita hari-hari ini? Ada begitu banyak hari-hari ini orang selalu berpikir tentang yang buruk, tentang orang lain. Berpikir bagaimana orang itu bisa jatuh, bagaimana orang itu bisa sakit, bagaimana orang itu bisa rugi dan lain sebagainya. Perhatikan dengan seksama bagaimana saudara hidup hari-hari ini. Teliti kedalaman isi hati kita. Apakah hari-hari ini hidup kita selalu diisi dengan dengki, iri hati, kebencian, dendam? Rasul Paulus minta kepada kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Introspeksi diri hari-hari ini. Bagaimana kita hidup hari-hari ini? Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Apakah kita sudah masuk ke dalam hari-hari yang jahat dan menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan? Selalu berpikir yang tidak baik, melakukan yang tidak baik, sikut kanan kiri dan lain sebagainya. Yang kedua, masih di dalam ayat yang ke-15, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Gunakan waktu kita, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Caranya adalah jangan jadi orang bebal, jadilah orang arif. Ketika saudara sudah introspeksi diri, oh ternyata hari ini aku selalu pikiranku diliputi dengan kejahatan, perbuatanku selalu diliputi dengan kejahatan, isi hatiku selalu jahat tentang orang lain, aku benci dengan dia, aku tidak suka dengan dia. Kita mulai membicarakan hal yang tidak baik, kita menyebarkan isu-isu yang gak baik. Yang kedua, bijaksana. Kalau kita sudah tahu ternyata pikiran kita selalu gak baik, apa yang ada di dalam hati kita gak baik, dan apa yang selalu kita lakukan selalu gak baik, kita sudah tahu, bijaksana. Artinya apa? Berubah. Jangan seperti orang bebal, tidak mau dikoreksi, tidak mau introspeksi diri. Ketika dikoreksi marah, nyanyi, semua terserah padamu, aku begini adanya. Terima syukur gak terima udah. Saya emang mulut saya jahat, tapi hati saya baik. Ada yang begitu ya? Bilang, saya mah mulut saya jahat tapi hati saya baik. Enggak. Karena apa yang keluar itu dari dalam hati. Saya memang orangnya kasar kalau ngomong. Kalau apa-apa berbuat itu kasar, tindakan itu kasar, tapi hati saya mah lemah lembut. Bohong. Karena apa yang kita perbuat itu lahir dari apa yang ada di dalam pikiran. Dan apa yang ada di dalam pikiran itu berasal dari apa yang ada di dalam hati. Jangan seperti orang bebal. Koreksi diri, ketahui diri di mana letak kelemahan saya, dan jadilah orang arif. Perbaiki,
minta ampun sama Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Rasul Paulus bilang, gunakan waktumu dengan baik, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Ayat yang ke-16 saudara di situ berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu yang ada harus saudara gunakan. Yang pertama tadi apa? Introspeksi. Yang kedua, setelah saudara introspeksi, saudara jadi orang arif. Jangan jadi orang bebal. Harus mau berubah, harus mau diubah. Saya pernah katakan di khotbah terdahulu, bahwasanya gereja itu adalah tempat untuk orang yang mau berubah dan mau diubah. Kalau saudara nggak mau berubah, kalau saudara nggak mau diubah, sia-sia saudara datang ke gereja. Saudara sia-sia rajin pelayanan. Sia-sia saudara rajin perpuluhan. Sia-sia saudara rajin pujian, penyembahan, doa, puasa, percuma. Kalau dalam hatimu gak mau berubah dan gak mau diubah. Ya, yang ketiga, yang terakhir tadi, gunakan waktu yang ada. Karena waktu begitu berharga. Saudara punya barang berharga di rumah? Atau sekarang saya tanya, menurut saudara, di dalam hidup saudara, saudara punya nggak sesuatu yang saudara berharga? Apa? Keluarga. Ada yang bilang, Pak, hal yang paling berharga dalam hidup saya adalah anak. Pak, yang paling berharga dalam hidup saya itu adalah pekerjaan. Pak, hal yang paling berharga dalam hidup saya itu karir, kedudukan, jabatan di kantor. Itu yang paling berharga. Pak, yang paling berharga adalah bisnis, pekerjaan dan usaha saya. Itu waktu saya, itu hal yang berharga. Kalau saudara punya hal berharga, saya yakin dan percaya saudara pasti jaga, betul gak? Saudara gak akan sia-siakan, betul? Saudara gak akan buang begitu aja. Saudara akan pelihara, saudara akan rawat, saudara akan jaga supaya gak hilang. Tapi seringkali banyak yang kita gak sadar. Kita sudah membuang waktu yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu waktu. Banyak orang berkata bahwa bisnis saya adalah paling berharga. Kalau suatu saat bisnis Anda bangkrut atau Anda tutup, Anda bisa pergi ke kota lain, Anda bisa bangun usaha yang baru, betul? Anda bilang yang paling berharga itu adalah keluarga, tetapi faktanya di keluarga Anda dibuang, Anda dikucilkan, Anda nggak dianggap, lalu Anda pergi dari rumah. Anda bisa bangun keluarga yang baru. Tapi ketika Anda membuang waktu, Anda nggak akan bisa balik lagi untuk ambil waktu yang sudah Anda buang. Itulah yang paling berharga dalam hidup kita, waktu. Jangan pernah sia-siakan waktu. Saudara, Tuhan kasih kepada kita waktu satu hari berapa jam? 24. Ada yang dikasih 27? Kita semua punya waktu 24. Semua sama. Kita dikasih kuota sama Tuhan. Nih, satu hari kau kasih kuota 24 jam. Sekarang pertanyaannya, supaya nggak ngantuk. Hal apa yang tidak mungkin tidak Anda lakukan setiap hari? Artinya selalu Anda lakukan apa? Yang pasti saudara lakukan dan tidak pernah tidak. Makan. Oke? Sehari berapa kali makan? 3 kali. Siapa yang belum makan hari ini? Pagi ini. Cuma saya, Bu Santi. Belum makan. Sekali makan berapa jam? Oh, macam-macam Pak. Kalau pagi itu karena kita cepat-cepat berangkat kerja, mau sekolah 15 menit. Tapi kalau makan siang itu kira-kira kan sambil ngobrol ya, makannya di kafe, belum lagi nunggu 1 jam lah Pak. Nah, sambil main game 1,5 jam. Kalau malam itu bisa 2 jam, karena sambil nonton sinetron, sambil chattingan, sambil tidur-tiduran begitu. Kalau kita itu rata-rata deh, sekali makan berapa? 1 jam, setuju? Rata-rata nih, kan kalau siang bisa 2 jam, bisa malam apalagi lama. 1 jam? Setengah jam? Setengah jam? 1 jam? 1 jam, kali 1 jam 3 jam makan.
Selain makan, apalagi yang tidak mungkin saudara tidak lakukan? Tidur. Berapa lama tidur? 7 jam minimal. 7 jam sampai 8 jam. Oke. Makan, tidur. Makan 3 jam, tidur 7 jam, 10 jam. Apalagi? Senang-senang. Nonton TV, nonton drakor, chattingan, main handphone, main game. 2 jam saya kasih. Saudara, kita dikasih waktu sehari 24 jam, kuota 24 jam, kita pakai 12 jam, artinya separuhnya hanya untuk makan, tidur, dan senang-senang. Perhatikan baik. Tuhan kasih waktu sama kita 24, separuhnya 12 jam cuman dipakai buat makan, tidur, senang-senang, makan, tidur, senang-senang. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-10 berkata, umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu pun susah dan merana. Artinya, kalau saudara dikasih umur dengan kuota 80 tahun, separuhnya itu berapa? 40 tahun. Itu cuma dipakai makan, tidur, senang-senang. Separuhnya dari hidup saudara. Belum dipotong gosip, belum dipotong jahatin orang, belum dipotong hasut orang, belum dipotong nipu orang, belum dipotong berbuat kejahatan, belum dipotong berbuat dosa. Berapa yang sudah kita pakai kuota dari 80 tahun itu? Berapa sisanya? Iya, kalau 80 tahun. Karena kehidupan kita kuotanya beda-beda. Ada yang 57, ada yang dikasih 61, ada yang dikasih 64, ada yang dikasih 72, ada yang cuma dikasih 73, 76. Separuhnya sudah Anda pakai buat tidur, makan, dan senang-senang, dan berbuat dosa. Sisanya berapa lama lagi kira-kira? Nggak ada yang tahu, Pak Bu. Sisa kuota hidup kita yang sudah Tuhan kasih, sisa kuotanya kita nggak tahu. Tapi yang sudah pasti, yang sudah kita gunakan cuma 3. Makan, tidur, senang-senang, dan satu lagi, berbuat kejahatan. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk kita merenung. Berita baiknya adalah kalau saudara sedang duduk di sini, saudara sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti masih ada sisa kuota. Tuhan masih berikan kesempatan saudara untuk mengisi kuota saudara dengan baik dan benar. Saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan apa kita isi sisa yang waktu kita nggak tahu ini. Kita nggak tahu sisa kuota kita berapa lagi. Dengan apa kita isi? Dengan makan dan tidur lagi? Dengan berbuat dosa lagi? Dengan berbuat jahat lagi? Atau dengan apa? Kita buka di 1 Korintus 13 ayatnya ke-13. 1 Korintus 13 ayatnya ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Dengan apa kita isi sisa kuota yang masih ada ini? Iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu ini akan hilang. Segala sesuatu akan musnah. Akan berlalu begitu aja. Karena sifat yang ada di dunia ini sementara dan gak sempurna.
Nanti ketika yang sempurna itu datang, Yesus Kristus datang, semua yang gak sempurna itu akan tersingkir. Dan yang tinggal cuma 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi saya mengajak saudara, isilah sisa kuota hidup saudara yang masih ada ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Jangan mikirin makan terus, jangan mikirin berbuat jahat terus. Isilah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama, iman. Saya pernah bilang di dalam khotbah saya di awal-awal setelah kita selesai pandemi, saudara, ada ibadah konvensional lagi, saya nggak tahu minggu berapa, tapi di hari pertama itu saya berkhotbah tentang iman. Iman itu adalah bahan bakarnya orang Kristen. Mobil tanpa bahan bakar mustahil dia bisa sampai kepada tujuan, betul? Saya katakan, secanggih apapun mobil saudara, semahal apapun mobil saudara, kalau tangkinya bensin, apa tangkinya kosong, nggak ada bensinnya, itu mobil nggak bisa jalan. Begitupun dengan hidup kekristenan. Hidup kita itu sebuah perjalanan. Perjalanan untuk mencapai satu tujuan atas apa yang sudah Tuhan sediakan buat saudara. Tuhan sudah sediakan kesembuhan di depan sana. Tuhan sudah sediakan saudara pemulihan. Tuhan sudah sediakan saudara berkat. Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Tuhan sudah sediakan. Cuma sekarang persoalannya, untuk mencapai tujuan itu, untuk mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan di depan sana, cukup nggak bahan bakar kita? Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita menemui persoalan, pergumulan, kesusahan. Gak cukup imannya, keburu habis bahan bakarnya, berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan udah dipastikan kita gak akan pernah sampai kepada tujuan, saudara. Iman itu penting dalam hidup kekristenan. Tanpa bahan bakar yang cukup, saudara dan saya gak akan pernah bisa mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Oleh sebab itu, iman di dalam hidup kita pastikan cukup. Amin. Yang kedua, pengharapan. Saya pernah teringat salah satu buku yang pernah saya baca, karya Andar Ismail, seri Selamat. Banyak banget tuh, selamat doa, selamat macam-macam, saudara. Beliau menuliskan begini, pengharapan itu adalah syarat utama atau syarat yang paling nomor 1 untuk orang bisa bertahan hidup. Pengharapan itu seperti air untuk ikan. Tanpa air, ikan gak akan pernah bisa bertahan hidup lama. Dia akan mati. Pengharapan itu juga seperti tanah untuk pohon atau tumbuhan. Tanpa tanah, tumbuhan akan layu, kering, dan pada akhirnya mati. Begitu juga kehidupan orang Kristen. Tanpa pengharapan, mustahil saudara bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan yang jahat ini. Saudara harus punya pengharapan. Cuma terkadang saudara kita harus jujur, pengharapan yang kita punya kita taruh di tempat yang salah. Harapan saya gantungkan sama anak. Nanti kalau anak saya sudah sukses, anak saya punya jabatan, nanti saya sudah tua, saya bisa bergantung sama dia. Saya akan tinggal sama dia, saya akan ikut makan dengan dia, saya ikut pokoknya dengan anak. Gak taunya anaknya pergi. Hancur harapan. Seringkali kita gantungkan harapan hanya kepada hal-hal yang sifatnya sementara, kepada usaha dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan ingatkan, pengharapan kita hanya pada Tuhan saja, saudara. Jangan pernah menggantungkan harapan kepada sesuatu yang salah, kepada kekayaan, kepada kedudukan, jabatan, atau orang lain. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena saudara, kalau kau menggantungkan harapanmu kepada sesuatu yang salah, ujung-ujungnya apa? Kecewa. Bila kanan kirimu, jangan jadi orang yang kecewa. Ya. Makanya kalau nggak mau kecewa, gimana? Gantungkan harapan kita sama Tuhan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, tim musik boleh maju.
Apa yang harus kita isi di tengah-tengah kuota yang kita nggak tahu sisanya itu berapa? Kita mau isi dengan kasih. Ajaran Tuhan itu ajaran kasih. Dan kasih itu harus diwujud nyatakan, saudara. Ada kata-kata mutiara begini. Kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kasih tidak mungkin tidak memberi. Kita harus isi hidup kita dengan kasih, dengan banyak memberi. Tidak selalu berbicara tentang memberi uang, tidak selalu berbicara tentang memberi perpuluhan yang banyak, tidak selalu berbicara tentang memberi dalam hal-hal materi, enggak. Saudara, engkau bisa memberi perhatian kepada saudaramu. Engkau bisa memberikan perhatian kepada rekan-rekan sekerjamu. Saudara bisa memberikan doa-doa bagi gereja ini, bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Kasih harus diwujud nyatakan dengan banyak memberi. Kunci D. Saya teringat, saudara, waktu saya masih sekolah, saya naksir sama seorang cewek, saudara. Jatuh cinta sama seorang wanita yang jadi istri saya sekarang, saudara. Dia sudah deg-degan, siapa ya? Padahal dia sendiri orangnya. Ya, saya pernah naksir, saudara. Suatu ketika, karena saya mencintai dia, saya mengasihi dia, saya suatu kali pernah telepon dia. Kamu di mana? Gitu ya. Aku lagi ada di wartel. Kalau saudara tahu dulu Pak Soka punya wartel, saudara, di Cipanas. Tahu? Wartelnya apa ya? Anugerah. Wartel apa ya? Lupa saya kan. Ada wartel, dia jago wartel. Wah, asik nih gitu ya, lagi di rumah gitu ya. Jadi saya bisa apelin ke situ gitu. Terus saya tanya lagi, udah makan apa belum? Kan itu maghrib udah kejadiannya maghrib menjelang malam. Jadi dia pulang sekolah, dia ke wartel, cicinya suruh pulang dulu makan, dia gantian di situ, tapi dia sendiri belum makan. Belum makan. Oh ya udah, nanti saya bawain makan. Gitu ya. Ih, nggak apa-apa gitu. Perlu kan perlu cek, saudara. Nggak apa-apa, nggak usah gitu ya. Jual mahal dia, saudara. Nggak apa-apa, nanti aku bawain. Tunggu ya, jangan pulang dulu ya. Nanti aku ke wartel sebentar lagi. Saya tutup telepon. Habis saya tutup telepon, saya nangis, saudara. Udah janji beliin makan, udah ke sono, mau beli pakai apa? Nggak punya duit ternyata, saudara. Nggak punya duit. Dia udah saya ceritain, dia tahu. Mama papanya belum tahu. Nggak punya duit, saudara. Beli apa gitu ya, bingung, saudara. Punya ide, saudara, pecel lele. Nah, di depan Acong itu ada Bakul Jaya dulu, kalau saudara tahu. Pak, aku harus harus beli pecel lele. Cuman sekarang ini persoalan udah gimana, udah janji dia nungguin di wartel, duit nggak ada, mau bawa makan lagi. Duh nih, saudara ya. Akhirnya saya punya ide, dari pintu ke pintu kamar asrama saya ketokin satu-satu. Ada uang nggak? Nggak ada, mahasiswa ya, namanya mahasiswa. Nggak ada, itu cuma 2.000, sikat 2.000, saudara. Pindah pintu yang satu, ketok lagi, pinjam duit dong, ada duit. Nggak ada, cuma ada 3.000, sikat ya. Akhirnya terkumpul, saudara, dari lantai atas sampai lantai bawah itu asrama itu. Saya ketokin satu-satu, saudara. Jadi tukang palak, saudara. Dapatlah duit sekian. Asik, cukup buat pecel lele. Saya nangis lagi, saudara. Ongkos ke Cipanasnya gimana? Bisa beli pecel lele, tapi buat ongkos kesannya nggak ada uang, saudara. Karena cinta, karena kasih, mau memberikan yang terbaik. Jalan kaki dari asrama STT Cipanas sampai Cipanas sama saudara. Dari STT Acong itu tanjakannya lumayan loh, saudara. Sampai wartel saya kasih gitu ya. Ini makan malamnya, dia cuma bilang terima kasih. Lihat dong, ini udah keringetan begini. Kamu kehujanan di mana gitu? Bukan kehujanan, saudara, jalan kaki, saudara. Luar biasa. Ingin memberi yang terbaik karena mengasihi. Hidup kita harus perlu diisi dengan kasih, saudara, kepada sesama. Stop untuk kita berbuat jahat. Stop untuk kita berpikir yang gak baik. Stop untuk kita bertindak yang gak baik. Stop untuk berusaha menjelekan orang lain. Stop untuk berusaha menjatuhkan orang lain. Karena kita gak tahu
isi dengan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita naikkan satu pujian penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Kudus mau terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami tidak membuang hal yang berharga dalam hidup kami, waktu-waktu kami ya Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami tidak memakai kesempatan dengan baik. Ampuni kami kalau kami terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang buruk, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal-hal yang kami perbuat, banyak hal-hal yang kami lakukan tidak sejalan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tapi hari ini, berita baik yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Di sisa-sisa waktu yang kami nggak tahu Tuhan, kami mau pakai, biarlah kami tetap boleh menjadi orang-orang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Karena dengan iman, pengharapan, dan kasih itu Tuhan, kami akan tetap berdiri kuat di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami ingin tetap menjadi terang, kami ingin tetap menjadi garam. Pakai kami, pakai hidup kami, pikiran, hati, perbuatan kami untuk senantiasa sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Rinto boleh tetap tinggal di depan. Kita akan sama-sama mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Pastor Rinto atas firman-firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Kepada petugas persembahan mohon untuk maju ke depan. Hari ini persembahan ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah persembahan kolektif untuk gereja. Lalu yang satu lagi adalah persembahan untuk Natal di tanggal 25. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan persembahan yang untuk gereja di kantung persembahan warna merah. Lalu persembahan yang Natal di kantung persembahan yang warna hijau. Itu saja. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu Tim boleh membawa kita dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami semuanya telah dikenyangkan dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Waktu-waktu yang terindah hanya untuk-Mu Tuhan. Kami sediakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu dengan sungguh luar biasa. Dan pagi hari ini kami juga mau memberi yang terbaik Tuhan. Sucikan kuduskan persembahan ini Tuhan, dan berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita.
Terima kasih. Ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu? Tidak ada? Semua cuma setia? Baik, kalau tidak ada. Terima kasih Pastor Rinto, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hari ini jam 2 siang ada pengukuran baju seragam untuk kaum bapak di Pastori. Itu tadi ada titipan pesan dari yang mengurus baju seragam Natal. Jadi hari ini silakan Bapak Ibu, silakan ya Bapak-bapak yang sudah namanya terdaftar, nanti jam 2 ditunggu di Pastori untuk diukur badannya untuk dijahitkan baju. Itu saja. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, hari ini Bapak Gembala tidak bersama kita karena hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di Kia Bandung. Kemudian hari Rabu ada paguyuban di rumah Pak Jajang, Ibu Anita yang bertugas, Ibu Anggi dan Ibu Rini. Kemudian hari Kamis ada doa pujian penyembahan, petugasnya Ibu Rini yang pemimpin pujian, pendoa Ibu Eni, renungan Pastor Bian. Dan hari Jumat hari ibadah kawin di Ibu Licu, firman Tuhan Ibu Santi, pujian Ibu Entin dan Ibu Berta yang akan memimpin doa. Hari Sabtu seperti biasa ada ibadah kaum pemuda. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara, baik secara pribadi maupun keluarga yang ingin memberikan persembahan buat Natal, silakan menghubungi Ibu Sandika sebagai bendahara. Saya tidak tahu berapa yang sudah memberi persembahan, tapi kita lihat persembahan cuma persembahan Natal. Wah, tidak ditulis, jadi cuma foto aja. Tolong nanti lebih kreatif ya, tolong ditulis ya. Ya, persembahan kita dari minggu yang lalu dan minggu yang lalunya lagi ya kurang lebih 1 juta, hampir 1.200.000 lah ya, nggak sampai. Jadi Bapak Ibu masih jauh untuk kita bisa sampai kepada dana yang kita butuhkan. Berapa dana yang kita butuhkan misalnya? Belum terkumpul. Kira-kira 20 juta Bapak Ibu yang kita butuhkan untuk dana Natal. Jadi masih jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan Natal, silakan menghubungi Ibu Sandika. Salah satu hal yang paling besar menyedot biaya itu adalah bagian konsumsi dan juga pohon Natal. Bapak Ibu, selama bertahun-tahun kita tidak memiliki pohon Natal sendiri. Ya, gereja harus punya pohon Natal. Jadi kebetulan pohon Natal saya sudah rusak parah dan saya harus buang. Kalau nggak buang, gereja nggak akan punya pohon Natal. Ya, jadi harus gereja memikirkan memiliki pohon Natal sendiri dan memang cukup mahal. Kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Ananda Violin tanggal 5, Michael tanggal 10, kemudian pernikahan Bapak Rento dan Bapak Yanto bersama istri tanggal 12, Bapak Dharma hari ini tanggal 16, Bapak Hoki tanggal 17, Sipra Damaris tanggal 18, Bapak Wawan Baina tanggal 22, Ibu Vina tanggal 24, Ibu Yuli Broker tanggal 24, kemudian Ananda Blesio Sianturi tanggal 28 dan Bapak Rinto Octavianus tanggal 30. Itu saja pengumuman hari ini. Sekali lagi kami menunggu. Oh iya, kita doakan untuk Ananda William. Kemarin dibawa ke rumah sakit di Cipanas, tapi rupanya mungkin kurang ditangani dengan baik,
Jadi William dibawa ke Jakarta dan dirawat di Jakarta. Tolong doakan untuk Ananda William. Kemudian juga untuk Vincent yang kemarin malam mengalami kecelakaan, jatuh dari motor dan patah kakinya, sudah dibawa ke ahli tulang. Nanti anak-anak remaja bisa kunjungi Vincent ya, sama-sama dengan Kambian ya. Tolong diatur waktunya. Kita doakan untuk kedua anak kita yang saat ini sedang mengalami sakit. Mari kita berdoa sama Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh menemui Engkau. Ada banyak waktu yang kami buang, kami pakai dengan sia-sia. Kami pakai untuk kepentingan pribadi. Lebih banyak kami menyedot waktu untuk diri sendiri daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami, mampukan kami untuk kami lebih banyak mempergunakan waktu yang berkualitas, waktu yang baik, waktu yang benar untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar kami rutinitas memakai waktu untuk beribadah, tapi benar-benar mengisi kehidupan rohani kami dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka semuanya. Berkati dalam pekerjaan yang mereka tekuni, tanggung jawab yang mereka tekuni. Tuhan mengisi lumbung-lumbung dapur mereka. Tuhan mengisi lumbung-lumbung rumah tangga mereka, sehingga kebutuhan mereka cukup bagi keperluan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati kesehatan kami semua, membackup kami semua dengan darah Kristus. Cuaca yang tidak bersahabat, biarlah kami berhikmat untuk memakai waktu ini, sehingga kami juga bisa menjaga kesehatan kami dengan baik. Sekalipun kami tahu Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, tapi hikmat Tuhan juga menyertai kami untuk kami bisa melindungi diri kami dari segala mara bahaya, dari segala cuaca yang tidak baik, dari segala hal yang mungkin bisa membuat kami sakit dan lemah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati William, Engkau memberkati Vincent, Engkau memberkati Pak Abraham, memberkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, menyempurnakan kesehatan mereka. Tuhan, menolong kesehatan kami semua, juga oma, opa yang ada di gereja kami, para balita yang ada di gereja kami. Tuhan, menyempurnakan kekuatan kesehatan yang ada di dalam diri kami semuanya. Tuhan memberkati untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mendukung gereja kami. Yayasan Montekar, Yayasan HBL, yang sponsor gereja kami, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang memberkati pekerjaan Tuhan secara lokal, secara intern. Tuhan mengembalikan, berlipat kali ganda apa yang sudah mereka tabur, apa yang mereka sudah beri Tuhan. Engkau memberkati hamba Tuhan, berkati pengerja, berkati pelayan altar. Engkau memberkati kami semua yang telah melayani Tuhan, para pengurus. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan dan setiap orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan memberkati untuk kerinduan kami memiliki gereja yang permanen. Sampai hari ini kami terus percaya, kami terus beriman, kami terus mengandalkan Tuhan untuk kami memiliki gereja yang permanen. Tuhan berkati eminence yang kami pakai untuk beribadah. Tuhan berkati owner, manajemen, dan Tuhan jadikan tempat ini tempat untuk menginap para wisatawan, dipakai dalam berbagai hal, dan hadirat Tuhan nyata di tempat ini untuk memberkati lingkungan di sekitar Hotel Eminence. Kami juga berdoa untuk kota kami Cipanas dan Cianjur. Tuhan Kau memberkati. Ada banyak bencana-bencana yang terjadi karena banjir, karena hujan deras, karena cuaca yang tidak bersahabat. Tuhan Kau tolong supaya kami semua
bahkan gereja-gereja hamba Tuhan, STT, sekolah Alkitab, dan yayasan-yayasan Kristen yang ada di tempat ini. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kami berdoa supaya kesejahteraan ada di kota kami, Tuhan. Melindungi dari hal-hal yang tidak baik, bahkan roh prostitusi, roh narkoba, dan kuasa kegelapan yang menguasai kota kami. Dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan. Pemimpin-pemimpin kami, biarlah Engkau mengurapi mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, baik dari bupati, baik dari camat, kelurahan, sampai pada tingkat yang terendah. Bangsa dan negara kami pun kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati presiden kami dan para menteri dan serta jajarannya. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka menjadi pemimpin negara yang penuh hikmat, yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi wakil rakyat, supaya mereka memimpin dengan baik dan ada kesejahteraan, ada kemajuan, ada pembangunan, ada kualitas yang baik yang dimiliki oleh seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Inilah doa syafaat kami, dan kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, umur panjang Tuhan berikan, berkat Tuhan berikan, kesehatan Tuhan berikan, masa depan Tuhan berikan. Tuhan memberkati segala keperluan mereka, cita-cita mereka, harapan mereka. Tuhan memberkati hingga pada keturunan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silakan berdiri dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang-orang yang dikasihi, baik saudara dan saya, dan juga di dalam persekutuan yang indah, yang kudus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberikan perlindungan, pertolongan, dan memberikan penghiburan, kekuatan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati karirmu, Tuhan memberkati cita-citamu, Tuhan memberkati pergumulanmu, Tuhan memberkati doa-doamu, Tuhan memberkati apa saja yang menjadi masalah dalam hidupmu. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan jawaban-jawaban doa dan solusi. Pulanglah, jadilah berkat. Pulanglah, bagikanlah Injil. Pulanglah, jadilah berdampak bagi keluargamu, bagi sekitarmu, dan bagi siapa saja yang kau temui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
selesai, saat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati sepanjang minggu